Pagi, Saudara Kristen, kembali kita hari ini dalam renungan pagi kita sedang membahas yaitu aku harus menumpang di rumahmu. Hal ini sangat penting karena ketika Tuhan menjumpai kita atau setiap orang yang berjumpa dengan Yesus Kristus, pasti orang itu akan mengalami perubahan. Dan ketika Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumahmu, itu sesuatu kesempatan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat bahwa siapa Sakeus sehingga Tuhan ini mau atau harus menumpang di rumah daripada Sakeus. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar satu hal. Dikatakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-3 dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Secara bagian luar, itu atau bagian fisik atau bagian yang bisa dilihat oleh orang sekitar, Sakeus adalah orang yang pendek. Bukan sekedar pendek saja, dikatakan dia adalah ketua atau pemimpin pemungut cukai, berarti ada bawahan-bawahan. Dan orang merasa bahwa orang pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Jadi di dalam pandangan orang-orang yang sedang berkerumun bersama dengan Yesus, tidak memberi kesempatan kepada Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus karena dia ada disebut orang berdosa, ditambah lagi dia badannya pendek, tidak bisa menembus. Tetapi dia rindu akan melihat siapakah Yesus ini. Artinya bahwa walaupun orang-orang itu hanya melihat bagian luar, apa yang dia kerjakan, tubuhnya yang pendek dan lain sebagainya, itu yang dilihat orang, yaitu bagian luar. Tapi firman Tuhan berkata bahwa manusia hanya melihat bagian luar, tapi Yesus melihat bagian dalam. Inilah yang melihat hati maksud saya. Inilah yang sebenarnya bahwa sesuatu yang luar biasa. Kenapa Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu pada hari ini? Karena Yesus mampu melihat bukan badan yang pendek, bukan karena dia berdosa, tetapi dia melihat hati yang ingin ketemu dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita tidak perlu khawatir dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu melihat hati kita. Mungkin sekitar kita menilai kita buruk. Mungkin tidak ada sesuatu keahlian yang pemimpin puji-pujian atau hal-hal yang lain yang rohani. Mungkin orang tidak melihat hal itu. Tetapi ketika hati kita rindu melihat Tuhan, itu Tuhan betul-betul melihat hati kita. Dan itu yang harus kita sadari dalam hidup ini, bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan yang kita sembah, Elohim yang kita agungkan ini, Yahweh itu melihat akan hati kita. Maka itu saudaraku kasih, tidak usah khawatir dan gentar. Apa kata orang, apa yang orang nilai tentang diri kita. Yang penting kita punya Yahweh, punya Tuhan, punya Allah yang sanggup melihat hati kita dan menilai hati kita, dan Tuhan sanggup memutuskan tanpa perundingan orang lain. Dan dia berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika Tuhan mengambil keputusan ini, tidak seorang pun bisa menghalangi akan kerinduan hati Tuhan. Artinya bahwa ketika Tuhan ingin berjumpa dengan saudara, dengan hati saudara, karena saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan meresponi dengan luar biasa. Dan respon Tuhan tidak bisa dihalangi dengan orang lain. Jadi milikilah hati yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Walaupun sekitar hidup kita ini mungkin menghalangi, mungkin menolak kita, mungkin tidak suka dengan kita, tapi ada satu Tuhan yang sanggup melihat hati kita, yang sanggup mengambil keputusan untuk singgah menumpang di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.
Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kayak punya Bapak Yahweh yang luar biasa, Bapak di surga yang luar biasa, yang sanggup melihat hati kami, dan Engkau meresponi rindu tinggal di dalam hidup kami, menumpang di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.